وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Babul ghusli utawi iki iku bab nerangaken adus. Yajibu wajib apa ghusl. Yajibu wajib apa ghusl ala rajuli ing atase wong lanang. Min khurujil mani saking metune mani atau karena metune mani. Wa min ilajil hasyafati lan saking manjinge hasyafah fi ayyi farjin ing dalem endi-endine farji kana tinemu apa ayyi farjin. Kubulan iku padha uga kubul au duburan atau dubur. Zakaran iku padha uga wong lanang au unsa utawa wong wedok. Walau bahimatan lan senajan hewan, wa saghiran lan bocah cilik fi saghirin ing dalem bocah cilik. Jadi wajib mandi, yang pertama keluar mani, yang kedua memasukkan hasyafah ke farji. Farji itu baik jalan depan atau baik jalan belakang. Walaupun ke hewan bahkan ya, itu juga wajib mandi. Wa yajibulan wajib apa ghusl alal mar'ati ngatasé wong wadon. Min khuruji maniyha saking metune manine mar'ah. Wa min ayyi zakarin lan saking endi-endine zakar. Dakhala kang manjing apa zakar. Dakhala kang manjing apa zakar kubulaha ing kubule mar'ah. Au duburaha atau dubure mar'ah. Walau asyalla lan senajan jimpe. Jadi wajib juga au min sabiyin atau saking bocah cilik wa bahimatin lan hewan. Jadi wajib juga mandi bagi perempuan kalau keluar mani. Atau kalau dia dimasuki zakar. Jadi kalau perempuan dimasuki zakar maka wajib mandi. Baik masuknya itu ke jalan depan atau jalan belakang. Walaupun zakar itu zakar yang udah enggak fungsi, pokoknya asal masuk ya, itu wajib mandi. Atau zakarnya anak kecil atau bahkan zakarnya hewan, itu tetap wajib mandi. Wa minal haidhi lan saking haid. Wan nifasi lan nifas, dan juga wajib mandi setelah haid dan setelah nifas. Wa khurujil waladi lan metune anak jafan hale garing atau karena melahirkan. Jadi setelah melahirkan kalau ternyata tidak nifas sama sekali tetap wajib mandi. Apalagi kalau nifas, jadi double. Wa innama yata'allaqu ya. Wa inna ma yata'allaqu lan ang pestine gumantungan apa hukum. Wa inna ma yata'allaqu lan ang pestine gumantungan apa hukum ditaghibi jami'il hasyafati kelawan ngamblesaken atau nganjingaken. Ditaghi jami'il hasyafati kelawan ngamblesaken sekabehane hasyafat. Jadi hasyafahnya ini
Dia wajib mandi itu kalau hasyafahnya sudah masuk. Yang penting hasyafah. Atau kadarnya hasyafah. Hasyafah itu katakanlah yang ininya ya. Ya, hasyafah itu yang pucuk loh, helm. Hasyafah. Itu wajib mandi kalau ini sudah masuk. Atau kalau enggak hasyafah, seandainya ada orang yang lahir tanpa hasyafah. Seandainya. Ya. Maka ya kira-kira kalau ada hasyafahnya segimana? Nah itu. Atau ada orang hasyafahnya kepotong. Seandainya kepotong terus tinggal sisanya, katakanlah ini hasyafahnya segini, terus kepotong sisanya. Maka kalau ini sudah masuk, berarti sudah wajib mandi. Kenapa? Karena kalau seandainya ada hasyafahnya, ini udah masuk berarti udah ambles hasyafahnya kan? Udah masuk. Paham ya? Kalau seandainya ini katakanlah di sini tadinya ada hasyafahnya. Ini. Terus kepotong. Set. Ya kan? Terus jima dan baru masuk segini, searah segini, ini udah wajib mandi. Kenapa? Karena kalau ada hasyafahnya ini sudah masuk hasyafahnya. Walau ro'a lan lamun ningali sapa wong maniyan ing mani. Maniyan ing mani fi saubin ing dalam pakaian al firashin atau kasur. Firas itu pokoknya tempat tidur. Mau kasur, mau karpet, ranjang itu pokoknya firas. Firas itu tempat tidur. Lemek biasanya dimaknai lemek. Atau kasur juga boleh. Kalau zaman sekarang kan kasur. Firashin atau lemek. Ya namu kang turu sapa wong fihi ing dalem firas. Ma'aman ing dalam sertane wong yumkinu. Ma'aman ing dalam sertane wong yumkinu kang kongang apa kaunuhu anane mani. Yumkinu kang kongang apa kaunuhu anane mani iku minhu saking man. Nudiba mongko den sunahaken. Nudiba mongko den sunahaken apa al-ghuslu adus. Wala yajibulan ora wajib apa ghusl. Jadi kalau seandainya satu kamar kayak di sini ya, kamar kan banyak, tidurnya katakanlah pakai karpet, kemudian sampean nemu ada mani di karpet, bisa jadi itu punya sampean, bisa jadi punya teman sampean. Itu sunnah untuk mandi, tapi nggak wajib. Kecuali kalau yakin. Yakin contohnya gimana? Ini kasur punya saya dan yang tidur di kasur ini cuma saya. Paham kan? Kalau itu berarti nggak ada kemungkinan orang lain. Kalau di karpet tapi tidurnya, atau di karpet tapi di tempat tidurnya sampean, dan nggak ada orang tidur selain sampean di tempat situ, maka itu bukan sunnah lagi. Itu sudah mendekati yakin. Ya siapa lagi kalau bukan sampean kan gitu. Ini permasalahannya ketika ada kemungkinan itu juga milik orang lain, maka sunnah untuk mandi, sunnah. Berhati-hati tapi ya mandinya mandi janabah, junub ya. Takut kalau ternyata dia itu junub, takut ternyata mani itu milik dia. Wala yaqtadilan ora makmum. Walayak tadilan ora makmum sapa ahaduhuma salah suwijine wong loro bil akhari kelawan wong kang liya. Dan dalam keadaan seperti itu enggak boleh yang satunya makmum kecuali sudah mandi semua ya. Jadi seandainya nemu mani di kamar cuma berdua, yang satu nggak ngaku, yang satu nggak ngaku. Ini kan sunnah mandi. Kalau seandainya keduanya nggak ada yang mandi, itu maka si A nggak boleh makmum ke B juga nggak boleh mampu ke A. Karena apa? Si A punya keyakinan bahwa si B yang junub, dan junub dia nggak mandi, berarti sholatnya nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, kita nggak boleh
makmum. Begitu juga si B, kan gitu mikirnya. Wah, ini milik si A nih. Kalau ini milik si A, berarti si A sekarang junub, ya kan? Kalau junub, berarti apa? Nggak boleh sholat. Kalau sholat berarti nggak sah sholatnya. Saya nggak boleh makmum, paham ya? Tapi kalau sudah mandi nggak apa-apa. Kalau sudah mandi ya boleh makmum, ya kan? Ini permasalahannya ketika nggak mandi. Kalau sudah mandi nggak apa-apa. Wa illam yanam lan lamun ora turu fihi ing dalam firas. Wa illam yanam lan lamun ora turu fihi ing dalam firas sapa ghairuhu liyane. Wow. Sapa ghairuhu liyane wong lazimah mongko wajib ing wong apa al-ghuslu adus. Wa illam yanam lan lamun ora turu sapa wong fihi ing dalam firas. Ilam yang lamun ora turu fihi ing dalam firas sapa ghairuhu liyane wong lazimah mongko wajib ing wong apa al-ghuslu adus. Kalau tidak ada yang tidur selain sampean, contoh sampean punya kamar sendirian pribadi, nggak ada orang lain, pakaian sampean basah mani atau kasurnya basah mani, ya tetap berarti wajib mandi, mau nggak mau, karena siapa lagi gitu. Wa yajibulan wajib apa i'adatu kulli sholatin, baleni saben-saben salat. Terus layah tamil, layah tamilu kang ora ana kemungkinan, yang ora memper, bahasa Jawane ora memper, maksudnya nggak ada kemungkinan. Apa hudusul mani, apa hudusul mani anyar tekane mani ba'daha ing dalam sakwise salat. Dan wajib mengulangi salat yang intinya gini, salat yang ada kemungkinan kalau salat itu adanya setelah ada mani. Contoh gini, saya tidur habis isya, ya kan? Habis isya, terus bangun subuh, sholat subuh, terus sampai duhur. Setelah sholat duhur, saya lihat di ranjang saya, di kasur saya itu ada mani, bekas mani, dan saya yakin itu mani. Maka sholat mana yang harus saya ulang? Ya sholat yang ada kemungkinan kalau itu setelah adanya mani. Itu saya tidurnya kapan? Isya, setelah isya. Berarti yang harus saya ulang adalah sholat subuh dan sholat duhur. Iya, duhur ya. Karena saya sudah sholat duhur katakanlah. Itu. Nah, yang harus saya ulang itu, bukan sholat sebelumnya. Paham nggak? Lakin yundabu, tetapi naden sunahaken opo i'adatu ma baleni salat amkana kang kongang opo kaunuha anane salat iku ba'dahu ing dalam sakwise hudusul mani. Sekarang gini, kalau ada orang tidur sebelum sholat isya, ya, jadi habis maghrib tidur, kemudian bangun jam 12 malam katakanlah, kemudian sholat isya, ya kan? Setelah sholat isya dia tidur lagi. Setelah sholat isya dia
tidur lagi sampai subuh. Terus bangun, setelah bangun sholat subuh. Berarti sholat subuh. Setelah sholat subuh dia nemu mani. Sholat mana yang harus diulang? Jadi gini. Contohnya adalah habis pada maghrib tidur ya sampai jam 12 malam, ya kan? Terus sholat isya. Setelah ini sholat isya, tidur lagi sampai subuh. Terus sholat subuh. Setelah sholat subuh baru nemu, ternyata ada mani di kasurnya atau di sarungnya. Sholat mana yang harus diqadha? Yang pertama sholat subuh wajib diulang, ya nggak? Kenapa? Yakin kalau seandainya keluar maninya di sini, sholat subuh tetap nggak sah, ya kan? Sholat subuh jelas. Tapi kalau yang sholat isya ini sunnah untuk diqadha, paham nggak? Jadi kalau sholat yang kemungkinan ada setelah ada mani, tapi ada kemungkinan itu juga enggak. Jadi ini kan sholat subuh ini diyakini, kan gini ya. Setelah maghrib tidur, ini kan ada kemungkinan keluar mani. Kalau di sini keluar mani, berarti sholat isya nggak sah. Ya, sholat isya nggak sah, sholat subuh juga nggak sah. Kalau keluar maninya di tidur yang pertama. Kalau keluar maninya di tidur yang kedua, maka yang nggak sah cuma subuh, kan gitu? Ya nggak? Paham nggak? Yang isya sah. Kalau kayak gini kan kita nggak tahu yang mana. Jadi di tidur mana dia keluar maninya. Yang wajib jelas ini. Yang wajib diulang sholatnya. Yang sholat isya wajib atau tidak? Jawabannya sunnah. Kenapa? Karena ada kaidah al aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zaman. Jadi setiap hal-hal yang terjadi, hal-hal yang baru, itu dianggap bahwa kejadiannya adalah masa yang paling dekat dengan masa sekarang. Jadi dia ingatnya pas setelah subuh atau jam 6 katakan. Di antara ini jam 6 ada dua keadaan di mana ini kemungkinan yang apa? Kemungkinan dia keluar mani itu bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini. Nah ini hukum asalnya itu terjadi di waktu yang terdekat dengan jam 6, berarti dengan yang kedua. Itu ada kaidah fikih mengatakan seperti itu. Jadi maka dalam kasus ini sholat subuh wajib diulang, tapi sholat isya sunnah untuk diulang.
Udah ya. Walau jumi'at lan lamun den jima' sapa mar'ah. Walau jumi'at lan lamun den jima' sapa mar'ah fi qubuliha ing dalam kubule mar'ah. Walau jumi'at lan lamun den jima' sapa mar'ah fi qubuliha ing dalam kubule mar'ah fakta salat nuli adus sapa mar'ah. Nuli adus sapa mar'ah thumma kharaja nuli metu apa maniyuhu manine mar'ah. Oke. Tsumma kharajan lil metu apa maniyuhu manine rajul. Manine rajul atau manine zauj. Tsumma kharajan lil metu apa maniyuhu manine rajul minha saking mar'ah. Lazimaha mongko wajib ing mar'ah apa huslun. Apa adus akharu kang lain. Jadi kalau ada perempuan dijima oleh laki-laki, oleh suaminya, setelah jima kemudian mandi. Setelah mandi, katakanlah dia lagi duduk, tiba-tiba keluar mani. Jelas-jelas itu adalah mani yang hasil hubungan. Ya. Jadi mungkin kurang bersih pas mandinya atau gimana. Itu yang tadinya sudah di rahim itu terus yang nggak bisa dibersihin memang kalau udah di rahim. Kemudian netes, setetes 2 tetes. Maka si perempuan ini wajib mandi lagi. Kenapa? Karena biasanya mani laki-laki itu bercampur dengan mani perempuan. Kalau mani perempuan keluar, makanya perempuan wajib mandi, kan gitu. Perempuan kalau keluar mani kan wajib mandi. Nah ini kalau setelah jima terus mandi, terus keluar lagi, maka dianggapnya kayak dia keluar mani. Walaupun yang keluar itu zahirnya hanya maninya laki-laki. Makanya harus ada syarat. Si perempuan ini wajib mandi lagi dengan 2 syarat. Bisyarta ini kelawan syarat loro. Ahaduhuma utawi salah suwijine syarta ini. Ahaduhuma utawi salah suwijine syarta ini iku antakuna. Yen ta ana apa sapa mar'ah. Iku antakuna yen ta ana sapa mar'ah iku zata syahwatin. Iku zata syahwatin wong kang duwe syahwat. Iku zata syahwatin wong kang duwe syahwat la saghiratan ora bocah cilik. La saghiratan ora bocah cilik. Asani utawi kang kaping 2 iku antakuna yen ta ana sapa mar'ah. Iku antakuna yen ta ana sapa mar'ah iku qadot iku wis nekani sapa mar'ah syahwataha ing syahwate mar'ah. Syahwataha ing syahwate mar'ah. Lana imatan ora hale wong kang atau lana imatan ora wong kang ora hale wong kang turu wa mukrahatan lan wong kang den paksa. Jadi perempuan kalau habis mandi, jima, terus mandi, terus keluar mani dari farjinya, itu kan kemungkinan besar yang keluar maninya mani laki-laki. Ya. Tapi tetap wajib mandi. Kenapa? Karena kemungkinan besar selain maninya laki-laki yang keluar, maninya dia juga keluar. Makanya ada 2 syarat. Yang pertama, si perempuan sudah dewasa, sudah besar. Kalau perempuannya masih kecil, sekiranya dia itu belum keluar mani. Nah, contoh masih umur 6 tahun, 7 tahun, seandainya, tapi udahnya gede, udah jadi istri, boleh dijima. Nah, sekiranya sudah kuat, sudah bisa, sudah mampu, maka boleh. Dia masih kecil, gak mungkin dia keluar mani, maka ya dia gak wajib mandi. Kenapa? Ya karena dia gak punya mani. Berarti yang keluar itu hanya maninya si laki-laki, kan gitu. Syarat yang kedua adalah si perempuan juga merasakan syahwat.
atau bahkan sudah keluar mani saat dijima. Syarat keduanya adalah si perempuan juga keluar mani saat jima atau merasakan syahwat saat dijima. Karena ada yang mengatakan bahwa keluar maninya perempuan itu ya rasa syahwatnya itu kemudian keluar mani, nggak terasa atau gimana. Jadi yang pertama dia harus dewasa, yang kedua dia sudah keluar mani juga saat dijima. Beda kalau si perempuannya itu saat dijima itu lagi tidur atau dipaksa, itu kan nggak merasakan enak, juga nggak merasakan syahwat, juga nggak keluar mani harusnya gitu. Makanya kalau seandainya jimanya dalam keadaan tidur dan setelah tidur dia bangun-bangun katanya habis dijima akhirnya mandi, setelah mandi kok keluar, itu nggak apa-apa. Artinya dia nggak harus mandi lagi, cukup dibersihkan. Kenapa? Karena mani yang keluar berarti murni maninya suaminya, bukan mani dia juga. Tapi kalau dua syarat itu nggak terpenuhi, maka nggak harus mandi. Contohnya si istrinya itu tidurnya jimanya itu sedang tidur atau masih kecil. Wa yu'rafulan dan kauruhi apa almaniyu mani bitadafuqin kelawan muncrat. Bitadafuqin kelawan muncrat au taladzudin atau au taltadzu. Zalnya dua ya? Beda tulisannya. Yang bener itu emang harusnya enaknya. Au taladzudin atau rasa enak. Rasa enak. Aurihi tol'in atau mambu manggar. Au ajinin atau adonan roti. Idza kana ing dalem nalikane ana apa mani iku rotban teles. Au bayadha baydin, au bayadhi berarti. Au bayadhi baydin atau putih-putihnya endog. Terus idza kana jafan. Iya. Yeah. Idza kana ing dalam nalikane ana apa mani iku jafan iku garing. Jadi tanda mani itu ada 3. Yang pertama keluarnya itu muncrat. Artinya enggak kayak kencing atau enggak kayak meleleh gitu, enggak. Tapi keluarnya muncrat. Atau bisa jadi keluarnya enggak muncrat. Tapi berarti menggunakan tanda-tanda yang kedua, ya. Jadi ini atau bukan tiga-tiganya harus ada, enggak. Salah satunya udah cukup. Atau keluarnya kerasa enak. Ya. Atau baunya bau manggar, kurang tahu saya juga bau. Atau bau adonan roti. Ya, adonan roti itu berarti ya gitu ya. Ya roti. Nah roti kan, ya baunya nggak beda jauh. Roti sama adonan roti. Ketika masih basah itu kayak roti. Atau kalau sudah kering itu baunya kayak putih telur. Kalau sudah kering baunya kayak putih telur. Famata wujida mongko ing dalam semangsane den temu. Famata wujida mongko ing dalam semangsane den temu apa wahidun. Salah siji minha saking alamatul mani. Kana mengko ana apa ya apa mani iku manian mani. Kana engko ana apa perkara kang metu iku manian man.
Kalau yang keluar itu ada tanda-tanda salah satu dari tiga tanda tersebut, maka namanya mani. Mujiban kang majibaken lil ghusli maring adus. Wa mata fuqidat. Lan ing dalam semangsane den sepekno. Den sepekno itu maksudnya tidak ada. Opo alamatul mani lam yakun mongko ora ana apa al kharij, ya, perkara kang metu. Lam yakun mongko ora ana apa al kharij iku maniyan mani. Pokoknya tanda-tandanya tiga, salah satu dari tiga itu ada, maka namanya mani. Kalau salah satunya nggak ada, atau kalau semuanya nggak ada, maka berarti bukan mani. Wala yashtaratu lan ora den syarataken apa al bayadu putih, wasakhonatu lan kental, fi maniyir rajuli ing dalem manine wong lanang. Jadi nggak harus warnanya putih dan bentuknya kental, nggak harus. Pokoknya syarat yang ketiga atau tanda yang ketiga ada itu udah cukup. Nggak perlu wah ini mah bukan, ini mah nggak kental atau ini mah warnanya nggak putih. Pokoknya asal salah satu tandanya udah ada, sudah bisa dikatakan mani. Tapi nanti ada ya, nanti ada ternyata ada yang mirip dengan mani yaitu madhi. Nanti ada pembahasannya. Walas sufratu lan ora kuning warqatu lan encer fi maniyil mar'ati dalam manine wong wadon. Dan juga untuk maninya perempuan enggak disyaratkan encer dan juga kuning. Pokoknya ada tanda yang di atas. Wala istaratu lan ora den syarataken apa al bayadu wis. Wala ghuslalan ora ana adus iku maujud fi madzin ing dalam madzi. Wa huwa utawi madzi iku maun banyu abyadu kang putih, raqiqun kang encer, lazijun kang lengket, yakhruju kang metu apa madzi bila syahwatin kelawan tanpa syahwat, indal mula'abati ing dalem nalikane dolanan. Wala fi wadiyin. Jadi madhi itu air putih tapi encer. Biasanya bedanya sama mani itu encer ya. Kalau mani itu kental. Tapi ada juga di mana kalau orang udah tua, sudah lemah, itu maninya katanya encer. Lalu apa membedakannya? Biasanya gini. Kalau mani kalau sudah keluar itu zakar kendor, bedanya ya. Kalau madhi enggak. Jadi madhi itu kadang keluar nikah. Madhi itu keluar kerasa enak, tapi bukan kerasa. Ketika merasa enak, tapi enggak kerasa keluarnya. Madhi itu keluarnya ketika kita merasa lagi naik gitu loh, syahwatnya naik, tapi enggak kerasa kalau ada yang keluar. Tapi ada keluar kalau dilihat, ya. Makanya kalau meskipun mani itu suci, kalau pengen hati-hati, kalau habis keluar mani itu dicuci. Soalnya biasanya sebelum keluar mani itu keluar madhi. Nah, jadi madhi itu kayak semacam pengantar sebelum mani. Jadi kalau ibaratnya orang lagi syahwat, itu sebelum keluar mani itu keluarnya madhi dulu. Madhi itu kayak ibaratnya itu kalau untuk jima itu sebagai pelumas gitu. Ya. Supaya nggak seret. Ini bahasan dewasa. Jadi iya,
madhi itu makanya encer, ya, encer. Terus ketika ada orang yang katakanlah maninya itu sudah encer, ya, katakanlah sudah tua atau sudah lemah syahwat, kan ada tuh ya kalau di iklan-iklan yang itu apa lemah syahwat terus apa mani encer, nah lain ada kan. Nah itu membedakannya gimana? Ya kalau mani itu kalau sudah keluar ya udah, berarti kendor langsung, selesai, syahwatnya hilang. Kalau laki-laki ya, nggak tahu kalau perempuan. Kalau mani keluar itu syahwatnya udah hilang. Kalau madhi udah keluar itu tetap masih berat, masih berdiri itu. Bedanya itu. Terus kalau mani itu bisa muncrat kan gitu. Kalau madhi enggak. Terus kalau mani itu kalau keluar itu kerasa. Jadi kalau madhi enggak. Kalaupun keluar, kalaupun kerasa, kerasanya dikit banget. Kalau mani kerasa banget. Iya kan? Terus baunya beda. Kalau tadi kan kalau mani baunya seperti roti atau seperti ini. Kalau madhi enggak berbau. Terus wala fi wadiyin. Lan ora wajib adus ing dalem wadi. Lan ora wajib adus ing dalem wadi. Wa huwa utawi wadi iku maun banyu abyadu kang putih kadirun kang iku maun banyu abyadu kang putih kadirun kang butek. Sakhinun kang kentel yakhruju kang metu apa mak. Sakhinun kang kentel yakhruju kang metu apa mak akibal bauli ing dalem sakwise nguyuh. Kalau wadi itu air yang keluar yang kental setelah kencing tanpa syahwat ya, nggak ada syahwatnya. Biasanya kalau setelah kencing itu masih kayak ada apa? Masih kayak ada pengen keluar. Ternyata yang keluar cuma setetes wadi ya. Fa in syakka mengko lamun mang-mang atau ragu sapa wong hal kharijuhu anata utawi kang metune wong hal khariju anata utawi kang metune wong iku maniyun mani au madhyun atau madhi takhayyara mongko milih sapa wong takhayyara mongko milih sapa wong insya lamun karep sapa wong ja'alahu mongko ndadekaken sapa wong ing kharij ja'alahu mongko ndadekaken sapa wong ing kharij maniyan ing mani waqta salalan adus sapa wong. Waqta salalan adus sapa wong wa insya lamun karep lan lamun kersa karep sapa wong ja'alahu mungkon dadekaken sapa wong ing kharij madyan ing madhi. Wa ghasalalan basuh sapa wong ma ing pakaian atau ma ing yes tempat. Ma ing tempat asobang kang ngenani Oke. Wa ghasala ma asoba. Iya, tempat. Asoba kang mikenani apa ma badanahu ing badane kok bingung. Wa ghasala ma ing masa madhi ini. Ma ing perkara asaba kang mikenani apa ma badanahu ing badane wong wa thawbahu lan pakaiane wong minhu saking ma wa tawaddu'a lan wudu sapa wong wala yahtasilu lan ora adus sapa wong wal afdalu lan utawi kang luwih utama lahu kedue wong iku ayyaf ala yen teng lakoni sapa wong jami'a dzalika ing sakabehane mengkono-mengkono irtasala
Irtasala wa ghasala ma asaba badanahu wa saubahu wa tawaddoa. Irtasala wa ghasala ma asaba badanahu wa saubahu minhu wa tawaddoa. Jadi kalau ada orang ragu ini madhi apa mani, tanda-tanda madhi ada, tanda-tanda mani ada atau tidak ada tanda-tanda keduanya, berarti air kencing. Oh enggak, jelas-jelas itu bukan kencing ya. Artinya dia hanya meragukan antara mani atau madhi, maka dia boleh milih ya. Dia boleh milih antara madhi atau mani. Kalau dia milih madhi, berarti sarungnya najis, karena madhi najis ya kan. Kalau dia milih sarungnya najis, maka harus ganti sarung, disucikan, wudu, karena wudunya batal. Wudu baru sholat kalau mau sholat. Kalau dia milih mani, berarti sarungnya tetap suci ya kan. Terus harus wajib, tapi wajib mandi. Yang paling baik adalah dipilih kedua-duanya, tapi yang beratnya saja. Artinya apa? Dia wajib mandi junub, tapi sarungnya juga harus dicuci, disucikan. Gitu. Itu yang paling bagus. Sik dulu. Sultan masih. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahrumu lan haram bil janabati sebab junub. Apa ma perkara haruma kang haram apa ma bil hadasi sebab hadas. Jadi yang diharamkan sebab hadas juga haram bagi orang yang junub. Contoh yang haram sebab hadas itu sholat haram, tawaf haram, terus membawa mushaf haram, menyentuh mushaf haram, sujud syukur haram, sujud tilawah haram. Itu juga haram bagi orang yang junub. Ditambah wakadha lan iku kayak mengkono-mengkono yahrumu al-labsu utawi menang fil masjidin dalam masjid. Ditambah berdiam diri di masjid. Kalau lewat boleh, kalau diem nggak boleh. Kalau dulu saya bingung mempraktekkan gimana ya, ada orang kok pengen lewat apa masjid, kan ada jalan. Ternyata kalau zaman dulu masjid itu ya zamannya Rasulullah, masjid itu ya nggak beda kayak lapangan aja gitu, dipagar sedikit, orang lewat ya udah biasa gitu. Jadi contoh masjidnya gede, saya dari sini mau ke sana ada masjid, kalau sana muter jauh, ya udah saya mending lewat masjid. Nah, kalau lagi junub lewat masjid nggak apa-apa. Contoh saya ya, Masjidil Haram, ya Allah, Masjidil Haram gede banget. Sampean kalau ibarat dari barat Masjidil Haram mau ke timur Masjidil Haram, kok muter itu berapa kilo? Jadi paling gampang lewat, tapi nggak bisa. Kalau Masjidil Haram nggak bisa lewat. Kalau Masjid Nabawi bisa. Jadi kalau Masjidil Haram itu jalannya cuma satu, keluarnya satu, ditutup semua jalannya. Nggak tahu kenapa. Padahal pintunya banyak, tapi ditutup semua. Yang dibuka cuma satu pintu. Nah, kalau Masjid Nabawi memang pintunya banyak, boleh masuk dari mana. Jadi sampean katakanlah dari kayak tempat saya dulu ya, gini. Masjid Nabawi kan katakanlah gini. Gini loh. Sampean seandainya tempatnya di sini, pengen mengunjungi Museum Al-Quran. Museum Al-Quran di sini. Kalau mau muter sampean junub. Kalau mau muter jauh, akhirnya udah sini saja. Enggak apa-apa, asal lewat ya. Ya enggak boleh diem.
duduk, ngobrol, ngopi dan lain-lain di masjid. Itu nggak boleh. Kalau hanya lewat nggak apa-apa. Wa qiraatul Qur'ani lan maca Qur'an walau ba'du ayatin lan senajan setengah ayat. Dan nggak boleh baca Al-Quran walaupun hanya setengah ayat. Setengah ayat tapi yang masih memahamkan. Ya. Kalau setengah ayat yang nggak memahamkan, kayak contoh ngomong A, gitu. Niatnya baca Al-Quran, itu masuk nggak masuk. Nah, sekiranya ada bisa lah, masih orang bisa mengenali oh ini Quran, gitu. Walaupun setengah ayat bisa. Kecuali kalau niatnya zikir atau tabarruk, itu nggak apa-apa. Nah ini ada kok. Wa yubahu lan den wenangaken apa azkaruhu pira-pira zikir Quran. Wa yubahu lan den wenangaken apa azkaruhu pira-pira zikir Quran. Jadi di Al-Quran banyak zikir ya. Banyak doa. La biqasdil Qur'ani orang kelawan niat Quran. Fa in qasada mengko lamun niat sapa wong Al-Qur'ana ing Al-Qur'an asa mengko maksiat. Asa mengko maksiat sapa wong. Awid dzikra atau niat zikir aula syai'a atau ora niat suwi-wiji. Aula syai'a atau ora niat suwi-wiji jaza mengko wenang apa qiraatul Quran atau jaza wenang apa zikir atau qiraatul Quran. Jadi kalau dia niat baca Qurannya, baca itu maksudnya mengucapkan. Kalau baca ngelihat ini bukan qiraah namanya ya. Maksudnya qiraah itu adalah mengucapkan Quran. Baca Quran mengucapkan. Mau dia sambil membaca atau dari hafalan, itu namanya qiraah. Itu boleh dengan syarat zikir atau tidak ada niatan sama sekali. Atau bahkan niatnya dua, ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh. Ya untuk hati-hati niatnya zikir aja. Yang lucu ada orang yang mengatakan orang yang sedang ngapal Quran, terus dia haid ya, ini untuk perempuan, itu katanya boleh baca Quran dengan niat zikir. Gimana ceritanya? Orang dia jelas murojaah Quran kok, bukan zikir kan? Gak bisa diniati zikir itu, susah. Mau gimana? Dia punya hafalan Quran, niatnya juga murojaah kan? Dia lagi haid, niatnya kok bisa diniati zikir itu gimana ceritanya? Saya bingung. Lagi haid ya udah selesai, nggak usah baca Quran. Kalau mau baca tapi jangan sampai keluar suara. Bisa nggak? Murojaah gitu. Bisa ya? Pada ngapalin kan? Masih ngapalin. Walahulan iku tetep kedua wong al-mururu utawi lewat bil masjid kelawan masjid. Boleh lewat ya. Seperti tadi yang saya contohkan. Wa yukrahu lan den makruhaken apa murur li ghairi hajatin kelawan tanpa hajat, karena liyane hajat. Jadi makruh kalau tidak ada hajat. Kalau enggak ada hajat enggak apa-apa. Wa yabda'u lan ternyata dicak Pak Sultan berarti segoro mau
masa buat ada doanya bro. Enggak buatnya itu Pak Erot, ini Pak Erot enggak? Belum dimatiin Jok. Oh belum dimatiin. Ini jadi udah dong bro. Guys,